Saya atas nama Bapak Supriyadi dari PK4L UGM. Saya Agus, jualan apa? Jualan siomay. Saya Suryo Bawono. Di sini saya sebagai mahasiswa ilmu perawatan FKKM Kabinem. Nama saya Teguh Imanto, selaku karyawan atau pegawai dengan status ASN di Kemendikbud. Perkenalkan, nama saya Joman Kavidiana. Saat ini saya adalah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Baik, menurut saya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang tegas berwibawa, tetapi juga mengayomi anggota-anggotanya. Karena dengan begitu, ia tidak hanya menerapkan visi misinya, tetapi ia juga dapat menghargai dan menghormati orang-orang lain juga. Baik, kemudian ramah, mengerti dengan yang dipimpin, kemudian dekat dengan yang dipimpin, dan mengerti apa maunya yang dipimpin. Menurut saya untuk kualitas yang penting bagi pemimpin bangsa itu yang pertama dia harus paham terhadap warganya. Kemudian dia emang harus kayak cerdas gitu dalam memimpin, memiliki jiwa kepemimpinan. Dia bisa memimpin dengan berbagai cara, misal otoriter ataupun bisa dengan demokratis. Mengayomi masyarakat seluruh Indonesia dari lapisan dari yang kecil sampai yang atas. Organisasi yang baik, terus bersama masyarakat. Yang jelas punya kapabilitas, kemampuan, kemudian amanah, dan punya wawasan yang luas, dan bisa berkomunikasi dalam lingkup yang cukup luas kalau untuk pemimpin tingkat nasional. Pertimbangan saya yang penting dia bisa memimpin semua lapisan dari masyarakat yang rendah sampai yang masyarakat yang kedudukan yang paling atas, dan bisa menjaga keutuhan NKRI. Pemimpin yang mempunyai visi misi yang jelas, selain itu pemimpin yang tahu tujuannya itu apa untuk kemajuan negara Indonesia. Selain itu juga pemimpin yang berpendidikan, selain itu juga beretika, sehingga ia tidak hanya memiliki ilmu saja, tetapi dia bisa memberikan manfaat bagi sesama, bagi masyarakat Indonesia. Setelah mereka memaparkan visi dan misi, tentu saya akan mengkaji kemudian untuk kedepannya itu bakal seperti apa, dan yang menurut saya itu emang bermanfaat dan juga menguntungkan terutama untuk saya dan juga bangsa, maka itu yang akan saya pilih. Apakah Bapak sering baca visi-misi sebelum nyoblos atau ini? Bapak baca visi-misi? Visi dan misi seorang calon pemimpin itu menunjukkan satu karakter yang bersangkutan, kemudian tujuan beliau untuk menjadi pemimpin, kemudian cara kerja dalam memimpin, kemudian arah dan tujuan yang akan dicapai. Itu visi misinya. Saya kalau pemimpin ini pendidikannya tinggi, Bapak merasa lebih ingin milih atau gimana Pak? Banyak ya lebih kalau sekolahnya lebih tinggi. Kita harus memilih. Menurut saya, untuk pengalaman dan juga latar belakang itu sangat penting, karena pengalaman sendiri adalah suatu pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Dan pada kehidupan kita sehari-hari, itu pada kita menjalani hidup hari demi hari, itu adalah suatu pembelajaran yang berharga. Dan latar belakang itu juga sangat penting, karena kalau pemimpin memiliki latar belakang yang baik, maka dan itu track recordnya baik, maka orang-orang pasti bakalan memilih orang itu. Begitu. Terutama ya pendidikan dan istilahnya pengalaman di dalam bidang kepemimpinan. Jadi itu penting ya Pak? Penting banget itu. Oke. Harapan saya yang penting istilahnya Indonesia itu ya makmur lah. Istilahnya dari menuntaskan masalah perekonomian yang sekiranya terhambat bisa dipermudah, bisa sejahtera gitu aja. Pemimpin bangsa saat ini saya berharap mereka dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat, kemudian pemimpin bangsa dapat tahu apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat memberi kebijakan yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Semoga harap pemimpin yang ini semoga mengayomi masyarakat lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Mengharap pemimpin ini dapat memajukan negara Indonesia, selain itu juga memperhatikan seluruh kalangan masyarakat Indonesia, tidak hanya kalangan atas menengah, tapi juga kalangan yang mungkin masih kurang, itu juga diperhatikan, sehingga negara Indonesia bisa menjadi negara yang maju sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan juga Pancasila. Semoga menjadi pemimpin yang baik dan amanah, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan ataupun bangsa dengan baik dan bagus. Beriman dan bermoral, seorang pemimpin harus mengakui dan menghormati nilai-nilai spiritual dengan menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Bermoral, pemimpin harus menghindari tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin harus berkomitmen menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat.
berilmu, pemimpin harus memahami hukum, peraturan, dan kebijakan publik agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan memastikan kebijakan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Terampil, pemimpin harus memiliki keterampilan manajerial dalam merencanakan, mengorganisir, mengendalikan sumber daya, dan juga memimpin. Demokratis, pemimpin harus berkomitmen menciptakan keadilan dan kesetaraan. Pemimpin juga harus memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan publik dan memiliki kesempatan dalam berpartisipasi politik. Pemimpin yang berkualitas adalah sosok yang mampu mengayomi dan memahami kondisi rakyatnya, serta hadir dalam mengatasi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dalam memilih pemimpin, kita perlu mempertimbangkan relevansinya dari visi misi, program kerja, pendidikan, etika, serta kemampuan kerja nyata untuk masyarakatnya. Latar belakang dan rekam jejak pimpinan juga penting diperhatikan untuk menilai integritas dan kredibilitasnya. Dengan memahami kriteria ini, kita diharapkan lebih bijak dalam menentukan pilihan, sehingga pimpinan yang terpilih dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.